Saudara, PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten di Pilkada mendatang. Politisi Partai Golkar Airin Rahmidiani resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Banten. Airin dipasangkan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi. Deklarasi pasangan ini digelar di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. PDIP mendukung Airin di Pilgub Banten secara mandiri tanpa dukungan Partai Golkar. Saya ulangi, keputusan Bu Airin maju dan diusung oleh PDI Perjuangan datang dari keputusan beliau sendiri setelah mempertimbangkan aspirasi rakyat Banten untuk seorang punya pemimpin yang cantik dan cerdas seperti Ibu Airin ini. Jadi Bu Airin menjadi calon diusung PDI Perjuangan bukan karena dipaksa, bukan karena didesak-desak oleh PDI Perjuangan, tapi keputusan beliau sendiri. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Casana, mengatakan Partai Golkar tak memberikan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilgub Banten. Ratu mengaku keputusan itu diperoleh saat dirinya bersama Airin menemui Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Ratu, alasan Golkar tak mengusung Airin karena demi keselamatan partai. Beliau Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa rekomendasi dengan berat hati dan mohon maaf tidak bisa diberikan ke Bu Airin. Nah, pernyataan Pak Ketua Umum, ya kami selaku kader harus memahami. Karena Pak Ketua Umum menyampaikan ini buat keselamatan Partai Golkar. Ya kalau sudah keselamatan ya kita kader harus menyelamatkan partai. Partai Kebangkitan Bangsa mengumumkan resmi mendukung dan bergabung pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Sekjen PKB Saiful Huda, dukungan dan bergabungnya PKB dengan pemerintahan Prabowo Gibran merupakan bagian dari rekomendasi yang dihasilkan dalam Muktamar ke-6 di Bali. Hal ini sekaligus mempertegas sikap politik PKB secara institusi dan kelembagaan untuk bergabung menjadi bagian pemerintahan Prabowo Gibran. Keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan politik, pada muktamar ini kami pertegas sikap politik PKB. Sementara Ketum PKB Muhaimin Iskandar merespon soal isu muktamar PKB tandingan yang akan digelar awal September nanti di Jakarta. Caimin menyatakan itu adalah liar. Tidak ada aturan hukum di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang yang tidak jelas asal usulnya dari mana untuk melakukan itu. Dapat informasi soal muktamar tandingan dan Gasigus yang dilaksanakan 2-3 September ya, di Jakarta. Itu liar, tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang nggak jelas dari mana. Lukman Edi dan kelompok yang menyatakan diri sebagai fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Loyalis PBNU tegas menolak muktamar PKB di Bali. Dan muktamar PKB Bali sejak awal memastikan tidak sah, cacat hukum dan bertentangan hasil Mukernas PKB 23 Juli lalu yang seharusnya dilaksanakan akhir tahun 2024. Dan tim loyalis Lukman Edi segera menggelar muktamar tandingan awal September yang didukung penuh oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. 3, 2, 1. Karena itu sejak awal kita pastikan bahwa muktamar 2425 ini tidak sah, cacat hukum. Ya. Karena bertentangan dengan hasil Mukernas tahun 2000 hasil Mukernas tanggal 23 Juli kemarin di Jakarta. Kita akan membuat muktamar yang muktamar itu berdasarkan konsultasi kita dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi sebagai pendiri Partai Kebangkitan
bangsa. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya banyak belajar dari sosok Jokowi. Hal ini disampaikan Surya Paloh dalam pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem di GCC Jakarta. Selain menyampaikan ucapan terima kasih, Surya Paloh juga mengatakan ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kepemimpinan Jokowi. Yang kami hormati dan banggakan, Ketua Umum Partai. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini. Satu pembelajaran politik. Satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahami. Hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik, itu sewajarnya dan mestinya. Tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi tidak tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Sementara itu dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyebut kehadirannya di Kongres Nasdem merupakan nostalgia setelah sempat berada di sisi yang berseberangan dalam Pilpres yang lalu. Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Nasdem selama ini. Saya merasa seperti nostalgia kembali. Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi. Saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Dalam Kongres ketiga Partai Nasdem, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Anies Baswedan. Selain Jokowi dan Anies, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga tampak hadir dan duduk di barisan depan. Menjaga